Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mother Mary. 5 hal yang Anda harus tahu. Pertama, mengapa kita merayakan hari kelahiran Santa Perawan Maria pada 8 September? Kita harus berpikir sedikit. Coba, ingat, tanggal 25 Maret, Maria menerima kabar gembira dari malaikat bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Dan saat itu juga dikatakan bahwa Elizabeth tengah mengandung pada bulannya yang ke-6. Berarti sesudah 3 bulan dari bulan Maret, itulah bulan Juni, tepatnya tanggal 24, adalah hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dan Maria menerima kabar gembira 25 Maret, berarti 9 bulan kemudian itulah saatnya ia melahirkan. Itulah Natal 25 Desember. Nah, bagaimana dengan kelahiran Maria? Ingat, peringatan Maria dikandung tanpa celah adalah tanggal 8 Desember. Berarti kelahiran Maria harus kurang lebih sesudah 9 bulan dari 8 Desember, itulah 8 September. Kedua, Anda harus tahu, biasanya gereja merayakan peringatan seorang kudus dengan memilih hari kematian mereka. Sebab itulah sesungguhnya hari lahir baru mereka dalam kemuliaan surgawi. Lalu, kenapa Maria justru dirayakan persis pada hari lahirnya? Memang ada 2 orang kudus saja selain Yesus yang hari ulang tahunnya dirayakan pada hari kelahirannya di dunia. Itulah Santo Yohanes Pembaptis dan Bunda Maria. Mengapa? Karena kelahiran mereka langsung berhubungan dengan Yesus sendiri. Yohanes sebagai pemberita kedatangan Sang Mesias, Maria sebagai yang mengandung dan melahirkan Sang Mesias. Mereka berdua mendapat tempat istimewa dalam sejarah keselamatan Allah dan dalam sejarah keselamatan yang diteruskan dilanjutkan oleh gereja saat ini. Ketiga, kekuatan doa dan penyelenggaraan ilahi. Saudara, ada kemiripan antara orang tua Yohanes Pembaptis dan orang tua Maria. Apa itu? Nah, Zakarias dan Elizabeth lama sekali baru mendapatkan keturunan. Begitu juga Yoakim dan Ana harus menunggu lama dengan doa, puasa, dan amal kasih. Nah, dalam masa penantian ini, betapa pentingnya dan besarnya peranan doa dalam hidup keluarga. Lihat, karena kurang iman, maka Zakarias harus menanggung bisu tuli sepanjang masa kandungan Yohanes Pembaptis. Ia berdoa memohon keturunan, tetapi ia kurang percaya. Halnya Yoakim dan Ana sama. Dalam arti mereka banyak menderita karena belum mendapatkan anak. Mereka banyak ditertawakan, dibuli orang sekampung, tapi mereka tekun berdoa. Bahkan Yoakim sampai berpuasa dan meratapi keadaannya yang kurang beruntung ini di hutan selama 40 hari. Sampai Tuhan mengabarkan kepada Ana bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak. Kuasa Allah tak terbatas.
Dibutuhkan doa dari pihak manusia, kepasrahan dan kepercayaan teguh akan penyelenggaraan ilahi. Kita semua tahu tak ada yang mustahil bagi Allah. Keempat, setiap anak mengandung harapan Tuhan. Hari ulang tahun Maria mengingatkan kita bahwa Allah lah sumber kehidupan dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita perlu saja percaya dan berserah pada penyelenggaraannya. Allah juga berkuasa memberi kesuburan dalam keluarga atau tidak. Hari ulang tahun Maria mengingatkan kita bahwa setiap bayi, setiap anak manusia adalah karunia Allah. Dan Allah mempunyai maksud dari setiap mereka. Seperti bayi Yohanes dan Maria, Allah merencanakan sesuatu yang indah. Tentu tidak selalu sama untuk setiap anak yang lahir. Tapi tugas orang tua dan tugas anak itu sendiri ialah menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Menjadi berkat dan rahmat, menjadi citra Allah, menjadi wajah Allah di dunia ini, di mana dan pada waktu kita berada dan hidup. Maka setiap ibu dan bapak yang kendati tidak tahu apa rencana dan harapan Allah dari anak kita, dapat memohon bantuan dari Ana dan Yoakim, dari Elisabet dan Zakarias, sambil belajar dari mereka. Tentu juga dari Maria dan Yosef, bagaimana menjadi ibu bapa beriman bagi anak-anak kita. Tumbuh dalam iman, harap dan kasih percaya akan Allah, dan berserah pada penyelenggaraannya. Sejak kecil, Maria telah dipersembahkan di bait Allah. Dan di usia muda, Maria telah mampu berkata fiat, ya, terjadilah padaku menurut kehendak Tuhan, kendati sulit dan penuh rahasia. Kelima, hadiah yang pantas buat seseorang terkasih yang berulang tahun. Saudara-saudari, ketika kita masih kecil, kita suka sekali memberikan hadiah kepada mama kita di saat ulang tahunnya. Tapi inilah kenyataannya, kita tidak mempunyai uang, bukan? Maka kita akan minta kepada mama untuk bisa membelikan sebuah hadiah baginya. Lucu ya? Tapi begitulah. Dan mama akan sangat bahagia ketika menerima hadiah yang kita berikan itu. Nah, hadiah apa yang kita ingin berikan kepada mama bunda? Tentu hal-hal yang suci, yang indah, yang manis, yang bagus, yang mulia, yang berharga, bukan? Apakah kita sudah memilikinya? Jika belum, mintalah kepada sang bunda. Marilah kita minta hal-hal itu kepadanya. Hati yang suci, indah dan manis. Kerajinan dalam hidup harian. Hidup devosional. Penuh cinta pada Tuhan dan sesama. Hidup karitas. Hidup dengan berkelimpahan perbuatan-perbuatan baik. Amal, karya-karya belas kasih. Hati yang penuh keutamaan. Semuanya ini indah dan dimiliki sang bunda. Mari kita memintanya dari dia agar kita memilikinya. Dan kemudian itulah yang kita persembahkan kepadanya lewat diri kita, lewat hidup kita. Maka kita pun menjadi hadiah yang indah, mulia, berharga, saleh dan kudus buat sang bunda. Khusus bagi orang tua, mengapa kita tidak mempersembahkan mereka kepada Maria, sang ibunda? Pada hari baptisnya, hari komuni pertamanya, hari krismanya, kita bawa mereka kepada Bunda Maria. Kita serahkan mereka di bawah mantolnya, agar Maria memberikan perlindungan khusus padanya,
dan membawanya lebih dekat pada Yesus putranya dan boleh hidup sesuai kehendak Allah Bapa. Mengapa engkau tidak rayakan satu ekaristi? Engkau tidak doakan satu rosario untuk anakmu, untuk keluarganya, untuk masa depannya, cita-citanya, untuk bisa keluar dari kesulitan dan tantangannya. Mengapa engkau tidak kuduskan dan sucikan anakmu dengan rosario Maria, dengan mantol suci Maria, dengan sinar kasih dari hati Maria? This is our day with our Mother Mary. Inilah hari kita bersama Bunda Maria. Selamat ulang tahun Maria. Terimalah diri kami, anak-anak kami, sebagai hadiah kami untukmu. Ave, Ave Maria.